Rayu. Kemarin ya tadi malam kita hormati bersama bersama Mas Arno dan selamat dan sakit begini sakit ada keperluan seperti yang begini seperti oleh saya. Mari kita ketemu dengan saya Mas Arno, terus Mas Sugiono sama Mas Wawan dari Sidoarjo, Surabaya dan Mojokerto, Pasuruan. Kita mengadakan rapat tertutup dengan Ketua FPK untuk wilayah Pasuruan, membicarakan tentang hal kelanjutan masalah pertapan Indragila. Nah, itu yang sesuai apa yang kita rembukan kemarin. Ada beberapa hal yang memang harus kita cermati, dipikirkan secara secara matang. Ini kan melalui fase-fase kan banyak calonnya gitu. Kita coba untuk menghubungi dinas terkait, dan kemarin Pak Ketua, Pak Agung itu apresiasi sekali dan berterima kasih sekali, karena bagaimanapun juga masih berhubungan dengan FPK, kan, Forum Pamomong Kebudayaan. Di situ kita coba untuk langkah-langkah apa yang harus kita ambil di situ gitu loh. Mungkin pengiriman surat-surat ke dinas-dinas terkait. Sementara ini kan area yang harus di apa itu ya minimal harus disterilkan dulu lah. Area Sipinggil, karena itu kan tempat peribadatan. Jadi ya kita akan mengedukasi itu tempat untuk bagi orang Jawa kan untuk sembahyang, iya, sembahyang, semati, apapun di situ. Jadi cobalah nanti kita serius untuk mengurusi ini, cermati serius untuk mengurusi hal seperti ini gitu. Karena terutama bagi itu kan tempat peribadatan bagi orang Jawa, Dosa Wisnu gitu. Pada khususnya pada umumnya kan semua orang kan bisa kesemua. Nah, cuman kan kalau bisa itu kan tempat pertapan gitu, yang sopan gitu. Pakailah tata cara ya apa sih nang ngene pertapan niku kudune unggah-ungguh lan trapsilane kan kudu digawe gitu. Kan di Petani Indragila kan sudah disediakan tempat untuk menginap atau untuk memasak dan sebagainya, kan sudah disediakan di bawah, ya, bawah kan situ ada banyak salam, lagi, ya, siapa itu satunya lagi itu sate, ya, wah adalah tempat kan bisa menginap di situ. Coba kayak kita kan coba untuk apa ya, untuk memberi edukasi bagi yang ke pertapan, khususnya wilayah tinggi. Pergunakanlah tempat itu sebagaimana mestinya. Kalau memang untuk tempat sembahyang atau semati atau menambah marang Gusti, ya gunakan seperti sewajarnya, tidur atau apa ya. Tapi kan saya kan yo, karena pertapan yo kan
lentur dulu ya Pak ya, lentur melek, jangan seperti itu. Kita bukan membanding-bandingkan sama Pura Besaki di Bali, enggak juga. Tapi besarnya Bali kan sangat menghormati kebudayaan. Kita kan sebagai orang Jawa, harusnya kan kita juga kan menghormati budaya kita sendiri gitu. Kita mempunyai peninggalan sejarah seperti Patakan Intokilo, terus yang untuk Bugo, kan banyak ya Mas ya. Candi Jawi, banyak di Pasuruan itu banyak. Selayaknya kita siswa Putra Jalalmiwa Estri, terus siswanya Agama Buddha, terus siswanya Romo Resi. Ya selayaknya kita harus menghormati sekali. Kalau di Weto kan penjering kebudayaan. Jadi kalau ini ada keterkaitan dengan forum pamomong kebudayaan yang wajar gitu. Kita bergandengan dengan beliau untuk meluruskan terus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan gitu, untuk mengembalikan, intinya kan mengembalikan fungsi dari Pertapan Indragila sebagaimana mestinya gitu. Kalau untuk tempat peribadatan ya untuk tempat peribadatan, bukan untuk rekreasi, pariwisata dan sebagainya gitu. Kalau bukan kita yang menghormati, terus siapa lagi? Lumayan lama tadi malam itu. Nanti coba saya selipkan foto waktu kita berembuk bersama PPK gitu. Rapat tertutup, tidak terbuka gitu. Karena kan ini kan masalahnya kan masih harus didapatkan syarat betul dulu, cara-cara untuk mengedukasi. Iya. Saran-saran dari FPK sangat bagus, kita sangat apresiasi gitu. Kalau kadang-kadang Buddha Wisnu memang peduli, ya, khususnya Permati, ya, nom-nomane ya, ya, nom-nomane Buddha Jawi, ya, agama Buddha Jawi sih ya, nom-nomane terutama. Kenapa saya katakan kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita menjaga dan memelihara, bukan untuk kita tapi untuk generasi yang akan datang. Nah, kebudayaan kita sebenarnya gini, simpelnya gini. Kalau saya mencuplik kata-katanya dari Pak Agung ya, tadi malam itu mencuplik kata-katanya saja, mencuplik katanya. Kalau kita membiarkan hal-hal seperti itu, sama saja sebenarnya kita itu secara tidak langsung kita ikut menjajah di negara kita sendiri lewat menghancurkan nilai-nilai budaya kita yang adiluhur. Karena kita membiarkan hal seperti itu. Secara tidak langsung kita juga berperan di situ untuk menjajah budaya kita sendiri. Kan berulang-ulang kan sudah dikatakan negara yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati budayanya sendiri. Dan itu sering digaungkan. Jadi tahulah tempat-tempatnya. Jadi kalau itu memang Pertapan, gunakanlah untuk semati dan menyembah Marang Gusti sebagaimana mestinya loh tempat-tempat itu kan ya. Kalau di tempat peribadatan lain ya kita hormati, di tempat-tempat ibadah orang lain kan ya kita juga menghormati toh. Nah itu kan tempat peribadatan orang Jawa.
tidak mengenal kultur, agama dan apapun, tapi hormatilah. Sebelum semuanya, kan pertapaan Indro kan sudah ada. Tidak ada. Sudah ada. Ini lumayan. Ada titik temu lah, ada solusi. Dan kita memang ya ulas kembali, kita serius. Kemarin kan di catatan kita awal kan ya, mengapa pertapaan itu kita akan sterilkan itu dengan cara apa, dengan jalan apapun, karena itu milik kita, ya, milik bangsa Indonesia. Sewajarnya kita lestarikan, kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kan seperti itu, teman ya. Biar kita tidak tidak tersangkut, sama saja kita menjajah budaya kita sendiri. Kita diam, terus membiarkan. Kita mohon untuk kubu-kubu yang di atas, di wilayah tinggi, tolonglah turun, ya. Itu adalah area yang suci bagi kita. Mungkin bagi mereka tidak, tapi bagi kita kan itu area yang suci bagi kita gitu. Itu manungkah, tidak mau begitu. Sampai jam 12 malam kita mengadakan diskusi. Mungkin dalam waktu dekat ini ya kita sudah melalui APK, kita bergandengan dengan APK, hormati untuk mengurusi hal itu gitu. Berarti ini tinggal eksekusi mau kan? Nah, kita akan coba untuk ke dinas-dinas terkait, dinas Purbakala, dinas kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan, dan banyak lah. Di situ kan ada dengan perhutani. Ya, kita coba untuk mengirim surat. Kita masih menggodokan. Nah, bukan masih menggodokan, surat sudah jadi, tinggal sudah jadi. Kan bukan. Ya itu kan memang sudah kewajibannya pemerintah, iya kan? Untuk memelihara dan menjaga. Kan memang sudah kewajiban dari pemerintah untuk menjaga peninggalan sejarah, Purbakala dan sebagainya. Itu kan memang wilayahnya ke pemerintahan gitu. Kita kan hanya memberitahukan, begini loh, di sini ada difungsikan tempat pertapannya difungsikan tidak sebagaimana mestinya. Minta tolonglah ada pengedukasian, gitu. Ada pendidikan atau pembelajaran. Tahu tempat lah, tahu tempat. Ya. Kalau mau kemah, mau camping, kan juga kan luas toh. Tempat-tempat untuk camping atau apa itu. Makanya kan ya di atas kan kalau bisa kan hening ya, nggak ada gitar-gitaran, nggak ada orang bikin api unggun atau apa dan sebagainya, masak-masak atau apa. Kalau bisa kan tapi masak-masak kan sudah disediakan tempat di bawah gitu. Kalau kedinginan kan bisa ke pondok-pondok di bawah banyak kan, kita mengedukasi. Atau kalau tempat itu akan menjadi seperti semula kan, nilai spiritualnya kan, nilai sakralnya kan muncul gitu. Namun beda. Dikhawatirkan suatu hari nanti kalau kita tidak jaga maka akan banyak pondok-pondok dan semerawut, tatanannya malah semerawut, malah sakral lagi tempat itu gitu. Mari betul
pariwisata. Ya, ya bisa ke arah itu juga bisa ke situ juga gitu. Jadi kalau bisa kan, oh sini ke Pertapan Ndorokiro kan laku toko broto. Ya harusnya kan jalan tuh ya, kan sudah disediakan jalannya kan lewat Talunoko bisa, lewat Amparwati kan bisa, manapun bisa jadi berarti ya, manapun bisa. Sampai nang Pertapan Ndorokiro, nyati ke Pertapan Ndorokiro terus sepeda sampai tutup dhuwur. Iki rekreasi toko broto apa nopo diade rekreasi rekreasi apa sowan apa ya apa kan ya kan ada toh jalurnya toh jalan raya kan bisa kan ya, kurang menantang kita kata galonnya bisa kan ya kan nggak harus ke Pertapan itu yang harus kita pahami ya semua hilang dingin nah itu yang harus berarti mengembalikan fungsi Pertapan sebagaimana mestinya. Ini Pertapan yang menggentur toko broto, gitu. Mencoba untuk berdamai dengan alam, iya kan? Untuk mengetahui jati diri. Oh banyak lah, banyak. Pada dasarnya intinya kan manembah marang Gusti, itu terjadi. Mendekatkan diri kepada Dunia Maha Esa. Kalau kita kan itu kan kewajiban kita, kewajiban. Istilahnya kan itu pusat tempat peribadatan agama Buddha Jaya Wisnu. Putra siswa Jaler Wiwa Estri. Terserah kita punya dokumen-dokumen kok pada saat tahun berapa Penyeromo menemukan Pertapan Ndorokiro tersebut. Dan itu ada Ratu Boyo dengan Perhutani, dengan dinas-dinas terkait dari pemerintah itu. Oh ditemukan ya sebelum Indonesia merdeka. Iya tak? Sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun 1945. 1925 sudah ditemukan. Makanya kan untuk orang Jawa. Siapapun yang ke situ, marilah kita bersama-sama menjaga, memelihara, ya, mengembalikan kepada fungsi sebenarnya dari Pertapan Ndorokiro tersebut. Bukan Pertapan Ndorokiro hanya Pertapan Ndorokiro, Pertapan manapun sebenarnya kan harus seperti itu gitu. Ini kan hanya sebagai contoh saja. Gitu. Iki gampangan ini sing konangan awak dewi lah ya. Kita yang berbeda yang apalagi kita putra siswa agama Buddha Jaya Wisnu, pemuda-pemudi, ya wis satu kewajiban karena itu adalah pusat tempat peribadatan kita. Kan ya ngono. Sementara ini cukup pemberitahuan tentang itu peristiwa kemarin. Kita serius untuk mengurusi itu. Kini gak ngomong tok gitu. Permati kalau bergerak gak ngomong tok gitu. Tapi yo berjalan. Nek ngomong tok kayak apa? Ya, itu kewajiban kita juga gitu. Kalau ada hubungannya dengan agama ya kita urusi gitu. Kita nggak ngurusi urusan orang lain, rumah tangga orang lain, kehidupan orang lain, atau orang lain enggak. Kita ngurusi agama. Itulah beritaan apa yang saya sampaikan kemarin tadi malam dengan Ketua APK Pasuruan Pak Agung dengan Permati rapat tertutup kemarin.
kemarin, apa saja yang harus langkah-langkahnya itu masih kita diskusikan. Untuk langkah selanjutnya kita sudah bergerak, Permati pun sudah bergerak gitu. Cuma gimana cara yang baik untuk mengedukasinya itu kan, itu yang masih kita coba kita rebut lagi. Oke, atur mawon iki wonten kisah tentang kula sing menyinggung ya kebablasan atau yang apa ya. Nah, kami Permati mohon maaf sebesar-besarnya.